Dikasih statusnya dia masih polisi loh Bang Karni. Masih polisi loh Bang Karni. Tetapi tidak ada upacara. Binatang sekalipun nggak seperti itu. Kayak kemarin. Pak Ito ini pernah jadi ajudan. Pernah nggak seorang ajudan kemudian tidak lepas daripada orang yang dikawal? Ajudannya mati di tempat pengawalannya dia. Setidaknya di pelukannya dia. Apakah itu di rumah dinas yang dibilang yang kita tahu sekarang ini? Atau seperti keluarga bilang dalam perjalanan Magelang ke Jakarta, saya tidak tahu. Fakta yang tidak terbantahkan, ada orang terbunuh polisi brigadir. Nggak ada, belum ada fakta mengatakan ada tembak-menembak. Ini bukan saja tragedi kemanusiaan, tapi pada saat yang sama ada tragedi hukum di sana. Pada saat mayat dikasih, statusnya dia masih polisi loh Bang Karni. Masih polisi loh Bang Karni. Tetapi tidak ada upacara. Binatang sekalipun nggak seperti itu. Kayak kemarin misalnya. Pagi Kadif Humas mengatakan tidak lagi otopsi ulang. Kemudian ketika kita lihat gambar-gambar berbeda, ada pesayat-sayatan, kemudian ada beberapa tempat luka. Kemudian Mabes membuat konferensi pers. Kami memenuhi supaya otopsi ulang itu kemudian akan dilakukan karena keluarga. Nah coba bayangkan ini jadi kayak main-main kita Bang Karni. Misalnya Kapolres pernah bilang, saya kemarin sebut, dia rilis berita bahwa karena penembakan itu terjadi karena pelecehan, kemudian Brigadir Yosua kemudian panik, kemudian langsung menembak. Nah karena ditembak kemudian berada kemudian melakukan pembelaan sehingga tidak layak dibela. Coba bayangkan Bang Karni, saya bilang bukannya dia jadi polisi, bahkan menjadi pengacaranya si pembunuh, kita nggak tahu siapa sekarang pembunuh ini, tetapi sekaligus jadi hakim. Nah, saya bisa memahami sekali apa yang disampaikan Bang Saur ya Pak. Karena terus beliau kan mewakili daripada jeritan hati nuraninya daripada keluarga korban Pak. Keluarga besar Polri, khususnya Purnawirawan, kami juga semua membuka mata, membuka telinga. Dan kita tidak akan pernah mau mengorbankan institusi untuk melindungi seseorang pun. Pegang kata-kata saya. Itu menurut Mas itu layak nggak waktu proses penyerahan mayat itu? Ada Jenderal Bintang 1 datang loh Mas. Tidak bisa dilihat dan proses pemakaman seperti itu. Itu standar daripada seorang Bayangkara nggak Mas Ito? Ya, saya kira mungkin kita lihat perspektifnya Bang ya. Kalau menurut saya... Kita bicara hukum loh Mas. Ya. Sekarang hukum, kalau hukum kan siapapun boleh saja nganter kan. Cuman kan ada alasan pembenaran nggak kemudian itu misalnya bahwa dia tidak ada katakanlah acara misalnya dia sebagai seorang Bayangkara misalnya. Nah itu saya kira Bang Saur ya, kita tunggu. Itu maksud saya pertanyaan. Harus ditanya sama beliau kan. Itu yang saya bilang apakah citra kepolisian kita yang disebut Kadif Propam itu wajah polisi kita Mas Ito. Itulah yang menyayat hati nurani kita. Sebelumnya mengatakan tidak ada CCTV, sekarang dicari pada akhirnya ada bukti petunjuk CCTV. Seperti apa? Nah, pertama saya kira Mbak Caca, ini prestasi awal dari tim sus yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Jadi artinya adalah kebohongan itu atau dusta itu kan sudah mulai terbuka nih. Kalau dulu dibilang CCTV tidak ada, bayangkan di hari yang sama juga sempat juga Kadif Humas mengatakan bahwa tidak lagi ada otopsi ulang. Setelah kemudian viral soal badan yang disayat-sayat, kemudian luka tembak, di hari yang sama juga kemudian ada luka tembak. Nah hari ini kita dengar misalnya sesuai juga permintaan kita kemarin kita minta diberhentikan Perdi Sambo, Berada dan juga Kapolres dan juga Henry Kurniawan kemudian juga diberhentikan. Kami melihat bahwa tim sus ini serius. Ya. Tetapi Mbak Caca ini baru dari awal peristiwa besar. Karena kita tidak mau juga ini hanya adalah lip service, hanya sekedar kemudian diumpetin sebentar dulu, kemudian supaya kasusnya tidak. Ini sangat serius, sangat serius. Kalau tidak seperti dibilang Pak Albert, ini kalau kita masih melindungi seorang figur-figur di kepolisian, ini taruhannya adalah institusi kepolisian dan kita tidak mau. Nah oleh karena itu saya kira kita apa yang dilakukan oleh tim sekarang ini kita betul-betul dorong supaya membuka Pandora yang selama ini gelap kemudian jadi terang benderang. Artinya gini Mbak Caca.